Di ruangan CEO model Faris Hugo, Keanu yang datang pagi-pagi ke perusahaan Kim kini sedang menunggu di ruangan CEO di ruangan Kimberly. Keanu yang sudah mendapatkan izin dari Tuan Robert kalau dirinya ingin menunggu Kim di dalam ruangan CEO saja. Karena sejak tadi para karyawan dan juga para model Kim tiada henti-hentinya menatap dan berusaha menggoda Keanu yang pagi ini terlihat begitu tampan dan maskulin. Keanu yang jengah pun meminta izin kepada Tuan Robert untuk menunggu di ruangan CEO saja. Tuan Robert yang tidak anak hati pada klien yang berharga itu pun mengizinkan Keanu menunggu di dalam ruangan CEO karena ia mendapatkan informasi dari Super Kim kalau nonanya itu sudah dalam perjalanan. Disinilah sekarang Keanu menunggu wanita yang sudah membuatnya penasaran di ruangan yang begitu mewah, luas dan nyaman. Ruangan itu didominasikan oleh warna krim dan hitam, warna yang menggambarkan karakter Kim sebagai wanita tangguh yang kejam, arogan dan dingin. Keanu menyusuri ruangan Kim dan menelisik sekitar ruangan itu. Ia terkagum-kagum dengan tatanan ruangan Kim. Keanu tersenyum saat melihat foto Kim yang bersama kedua orang tuanya saat kecil. Ternyata Kim sudah terlihat cantik sewaktu masih kecil. Wajahnya begitu menggemaskan dan lucu. Keanu menatap asistennya yang masih setia berdiri di dekat sofa. Keanu berjalan ke arah sang asisten dan duduk di atas sofa tunggal itu. Keluarlah, perintah Keanu. Tunggu aku di luar, sambungnya lagi. Baiklah tuan, jawab Austin patuh dan meninggalkan sang tuan bosnya sendiri di ruangan itu. Keanu pun duduk dengan tenang di sofa. Dengan sabar dia menunggu wanita yang sudah membuat hatinya berdebar-debar. Baru kali ini Keanu membuang waktunya hanya untuk seorang wanita. Biasanya wanitalah yang menunggunya. Klek, pintu ruangan itu terbuka dengan perlahan. Keanu yang mendengar pintu terbuka langsung berdiri dari duduknya. Dia tersenyum dan siap menyambut sang pemilik ruangan itu. Selamat Pak. Perkataan Keanu terputus tiba-tiba dan senyum tampannya memudar saat melihat sang pelaku yang membuka pintu dengan tidak sopannya. Selamat pagi, Tuan. Keanu Adrian Adam, sapa seorang wanita cantik dengan bodi yang sangat sempurna, dada yang besar tanpa spasi dan pinggul yang ramping, serta bongkahan belakang yang sangat menantang. Bodi kesukaan seorang Keanu. Keanu mengetatkan rahang perseginya yang ditumbuhi jambang tipis itu. Dadanya sudah bergemuruh dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa panas dingin. Bagaimana tidak wanita itu memakai pakaian yang serba mini? Kenapa Anda di sini? Tanya Keanu dengan suara beratnya. Kenalkan saya Lavina, salah satu model kesayangan di agensi ini. Wanita itu mendekat ke arah Keanu dengan gaya yang sangat menggoda. Kemana Austin? Kenapa dia membiarkan wanita ini masuk? Geram Keanu dalam hati. Kenapa Anda di sini Tuan Keanu? Tanya Lavina yang duduk di dekat Keanu dan menaiki kaki kanannya di atas kaki kirinya. Aku sedang menunggu CEO perusahaan ini, jawab Keanu cuek dan sibuk memainkan ponselnya. Wanita itu terlihat kecewa tapi dia harus berusaha mendapatkan pria kaya di depannya ini. Sejak tadi dia sudah melihat Keanu di parkiran. Dia begitu terpesona akan ketampanan seorang Keanu. Jadi Lavina terus mengikuti Keanu. Dia begitu tergila-gila pada sosok pria di hadapannya yang bak foto kopian Dewa Yunani. Lavina yang akan melakukannya pemotretan itu pun harus ia batalkan karena wanita itu ingin mengikuti Keanu dan mendapatkan Keanu untuk bisa menjadi salah satu penghangat ranjangnya. Lavina pun nekat menemui Keanu di ruangan CEO, apalagi asisten Keanu sedang berjaga di luar. Lavina tersenyum puas saat asisten Keanu itu sedang menerima telepon dan berjalan ke arah balkon. Lavina pun diam-diam mendekati pintu CEO dan membukanya secara perlahan. Pintu ruangan Kim dan dia berbinar saat Keanu menyambutnya. Daripada Anda menunggu si nenek tua menyebalkan itu, bagaimana kalau kita berbuat sesuatu yang sangat menyenangkan? Tawar Lavina. Wanita itu kini mendekati Keanu dan duduk di pangkuan pria berkebangsaan Arab Eropa itu. Aku dengar Anda sangat suka bercinta, Tuan, bisik Lavina yang kini sudah membelai dada Keanu dengan jari telunjuknya. Keanu hanya bisa menahan sesuatu yang sudah berdiri tegak dan sudah menenggak bagikan tiang listrik. Ayolah, Keanu seorang Casanova handal. Dihadapkan penampilan seksi dikit aja langsung on, apalagi kini benda tanpa spasi di depannya sudah berteriak minta dibelai di balik kemeja Lavina yang dibiarkan anak kancing kemejanya terbuka 3. Bagaimana kalau kita melakukannya sekarang Tuan? Sambil menunggu nenek tua itu,
bisik Lavina yang sengaja menghembus napasnya di ceruk leher Keanu. Keanu yang tidak tahan pun menarik tengkuk leher panjang Lavina dan menyatukan bibir mereka berdua. Kini, Keanu dan Lavina telah berjumpa di atas sofa dengan sangat panas. Mereka lupa di mana mereka berada akibat hasrat yang menuntun itu begitu menggebu-gebu. Brak, pintu kokoh itu terbuka dengan sangat kasar sehingga benda yang berada di balik pintu kokoh itu jatuh dan berserakan di lantai. "Apa yang kalian lakukan di ruanganku?" Teriakan nyaring seorang wanita membuat Keanu dan Lavina terloncat kaget. Umpat Keanu saat menyadari kebodohannya. Pria itu cepat-cepat menyingkirkan Lavina di atasnya dengan kasar, menaikkan resleting celananya dan memperbaiki penampilannya. Lavina yang terhuyung ke belakang dan bongkahan pada seksinya mendarat mulus di lantai marmer itu. Lavina memperbaiki penampilannya yang sudah setengah telanjang itu, lalu dia berdiri dan menatap tidak suka dengan wanita yang sedang menatapnya tajam dengan wajah merah darah. Dengan tidak tahu malunya, Lavina berjalan ke arah Kim yang dadanya sudah naik turun. Lavina tersenyum sinis dan mencebikkan bibirnya tajam ke arah Kim. Dia menatap lekat penampilan Kim yang menurutnya sangat jelek itu. Well, lihatlah siapa yang sudah berani berbuat keributan di sini dan berteriak seperti preman pasar busuk ini, ujar Lavina dengan nada sinis. "Jaga mulut Anda, Nona Lavi." Perkataan Tuan Robert berhenti di udara saat mendapatkan tatapan mematikan dari Kim. Tuan Robert dan Jenny begitu terkejut atas kelancangan Tuan Keanu dan Lavina yang bercumbu di ruangan Kim. "Why, Tuan Robert, bukankah dia sudah didepak dari agensi ini? Terus kenapa dia berada di sini dan menggangguku bercinta dengan kekasihku?" Cerocos Lavina dan mengedipkan matanya ke arah Keanu yang kini terdiam membisu di dekat sofa. "Dia bukan kekasihku," ala Keanu cepat. Kim tidak menghiraukan elakan Keanu yang menjadi pusat perhatian Kim adalah model yang menaunginya, agensinya dan juga salah satu rivalnya dulu. "Oh, Tuan Keanu, bukankah kita hampir bercinta tadi? Dan tiba-tiba wanita sampah ini mengganggu kesenangan kita," ujar Lavina mendekati Keanu dan membelai dada pria itu. Lavina kembali ke sisi Kim dan mengelilingi tubuh Kim dan memperhatikan penampilan Kim dari atas hingga bawah. "Haha," Lavina tertawa lepas dan dia menunjuk Kim. "Lihatlah mantan supermodel terkenal di kota Paris yang kini berubah jadi gembel dan sampah masyarakat. Haha," hina Lavina dan kembali tertawa mengejek. "Nona Lavina, jaga ucapanmu," harik Jenny geram. Dia yang sudah bersiap untuk menghajar mulut kotor Lavina dicegah oleh Kim. "Why, apa kau tidak melihat penampilannya? Seperti wanita sampah, kasihan sekali hidupmu. Kimberly harus diselingkuhi di penjara, didepak dari agensi dan sekarang kau pasti dibuang oleh suami kayamu itu dan suamimu sekarang sedang bercinta bersama sahabatmu Lot. Hah, kasihan sekali nasibmu." Lavina begitu senang bisa menghina dan mempermalukan Kim mantan rivalnya itu. "Sekarang keluarlah," usir Lavina sombong. "Nona Lavina, Anda terlalu keterlaluan kepada Nona." Perkataan Tuan Robert kembali berhenti karena Kim mendelik tajam ke arahnya. Apa? Apa dia kesini ingin melamar pekerjaan sebagai cleaning service?" Cibir Lavina dan mencebikkan bibir madein plastiknya itu. "Keluarlah," usir Lavina. "Keluar?" Pekik Lavina di depan wajah datar Kim yang kini sudah merah api. Plak, 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 plak. Tamparan bertubi-tubi Kim berikan pada Lavina dan terakhir membenturkan kening Lavina di tembok. Keanu membelikkan biji mata tajamnya dengan apa yang dilihatnya, sedang Jenny dan Tuan Robert hanya bisa terdiam karena mereka sudah mengetahui akhir dari hidup Lavina, si wanita lancang yang memancing amukan singa kelaparan. Lavina kini sudah luruh di atas lantai dengan darah segar keluar dari keningnya dan sudut bibirnya robek. "Dasar wanita murahan, berani-beraninya kau berbuat kasar padaku," hardik Lavina dengan nada ringisan dan lirih. Kim berjongkok di dekat Lavina dan meraih rambut Lavina dan memaksanya berdiri dengan menarik rambut keriting Lavina. Sakit sialan," umpat Lavina meringis. Kim tidak mempedulikan ringisan Lavina. Kim masih menarik rambut Lavina hingga kepalanya mengadah ke atas langit-langit ruangan Kim. "Aku memberikan pekerjaan dan kesempatan buat model berbakat hebat berada di agensiku dan bukan model berbakat jalang sepertimu. Aku seorang CEO agensi, bukan wanita germo yang menawarkan jalang pada pria hidung belang. Jadi kalau kau ingin jadi jalang, bukan di sini tempatnya tapi di rumah pelacuran." Bisikan dengan nada dingin Kim membuat Lavina membeku dan dia melirik Kim yang menyorotinya tajam. "Maaf Tuan Keanu, kontrak kerjasama aku batalkan. Kalau Anda ingin mencari wanita jalang, bukan di sini tempatnya. Silakan Anda mencarinya di mana Anda biasa mendapatkannya."
Jadi silakan Anda keluar dari sini. Tuan Robert pecat semua model dengan bakat jalang di agensi saya.